Kamu pengen jalan-jalan keliling dunia tapi belum ada budget? Tenang aja, kamu tetap bisa traveling kok tanpa harus beranjak dari tempat duduk kamu sekarang. Caranya gimana? Ya tentu saja lewat cerita-cerita dari dalam buku ya. Makanya di video ini aku mau ngerekomendasiin 8 buku nih yang akan ngajak kamu jalan-jalan, mulai dari ke Singapura, ke Vietnam, ke Polandia, ke Italia, dan masih banyak lagi nih. Tapi sebelum itu aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, ini disclaimer dulu ya. Jadi sekarang aku lagi rekamannya di rumah nih, nggak di studio nih. Jadi harap maklum kalau misalnya nanti dengar bunyi-bunyian ya dari sekitar. Nah, ini sekarang kita kembali lagi di sesi rekomendasi buku dari toko buku. Jadi aku berkolaborasi dengan toko-toko buku untuk merekomendasiin buku-buku yang ada di rak buku mereka. Dan kali ini aku berkolaborasi dengan Transit Bookstore. Ini toko buku bahasa Inggris independen yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Tapi kamu juga bisa ngintip mereka di Instagram di @transit_bookstore. Pemiliknya ada 2, ada Alien sama Indra. Nah, pas bikin Transit ini, jadi mereka konsepnya itu pengen bungkusan besarnya tuh tentang perjalanan. Karena mereka pengen ngegabungin pengalaman membaca dan jalan-jalan. Makanya namanya juga Transit ya, jadi kayak tempat singgah sementara nih sebelum kita berpindah lagi. Nah, selain bungkusan besar perjalanan, Transit ini juga suka membuat tema-tema spesifik nih yang berlaku tuh setiap beberapa bulan sekali. Dan sejauh ini nih sepanjang Transit berjalan udah ada 8 tema spesifik yang mereka bikin. Makanya 8 buku nih yang direkomendasikan di sini ini dipilih oleh Alien dan Indra berdasarkan dari 8 tema spesifik itu tadi. Apa aja buku-bukunya? Yuk langsung aja kita simak. Buku yang pertama, Flights, ditulis oleh Olga Tokarczuk. Buku ini meraih Nobel Sastra tahun 2018. Novel ini tuh sulit didefinisikan ya, karena dia tuh bentuknya kayak kolase gitu. Jadi ada fragmen cerita pendek, terus ada esai, ada juga naskah filosofis, dan juga ada ilustrasi peta. Tapi ini yang bikin bukunya jadi menarik. Jadi dengan membaca buku ini, kita jadi tahu kalau penulis dan komposer Chopin waktu itu tuh pernah bikin surat wasiat yang isinya tuh minta supaya jantungnya dia bisa dibawa oleh adik perempuannya untuk dikuburkan di Polandia. Itu tuh tanah kelahirannya dia. Terus juga ada cerita tentang ayah yang kehilangan istri dan anaknya waktu dia berlibur ke Kroasia. Kemudian ada juga yang isinya itu khotbah dari agama imajiner, di mana diam di satu tempat itu tuh adalah sebuah dosa besar. Gaya penulisannya Olga tuh ciamik banget, terus juga penerjemahannya nggak kalah ciamik nih oleh Jennifer Croft. Nah, menurut Olga, untuk bisa memahami buku ini, kita tuh harus melihat fragmen-fragmen ceritanya tuh sebagai sebuah konstelasi. Karena seperti yang namanya hidup gitu ya, makna buku ini tuh gak pernah linear, tapi merupakan gabungan dari ya setiap cerita yang disampaikan di dalam buku ini. Misalnya tentang keinginan untuk berpindah atau bergerak, terus makna suatu tempat bagi manusia, dan juga waktu yang terbatas di dalam hidup manusia. Buku yang kedua, The Best We Could Do, ditulis oleh Thi Bui. Ini buku memoir grafis yang ditulis dan diilustrasikan dengan sepenuh hati banget gitu ya. Ceritanya tuh tentang pengalaman hidup keluarganya Bui, mulai dari cerita soal ibunya nih waktu dia sekolah di sekolah Prancis, waktu masa penjajahan Prancis di Vietnam. Kemudian juga ada cerita tentang ayahnya nih yang tumbuh kembangnya itu di masa peperangan Vietnam. Terus ayah dan ibunya Bui ini akhirnya bertemu dan mereka sepakat untuk membangun rumah tangga bersama. Nah, seiring dengan keluarga kecil mereka tuh mulai berkembang, itu peperangan di Vietnam tuh juga semakin parah gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri dari Vietnam. Kemudian mereka sampailah di Amerika Serikat dan di sini mereka menghadapi permasalahan-permasalahan yang digambarkan tuh dengan sangat indah dan juga sangat menyentuh. Salah satu topik nih yang di-highlight banget ya dari buku ini dan juga yang bikin Transit tuh ngerekomendasiin banget buku ini terus-terusan itu adalah tentang trauma dan juga trauma orang tua yang diwariskan ke anak-anaknya. Banyak kan ya orang yang menganggap remeh buku grafis gitu ya, tapi buku grafis yang satu ini tuh bener-bener bisa menampik pernyataan itu banget. Buku yang ketiga, Parsley Forest Fire, ditulis oleh Hamid Roslan.
Ini adalah buku kumpulan puisi dua bahasa ya, jadi ada bahasa Inggris dan juga bahasa Singlish. Nah, ngebaca buku ini tuh pengalamannya bener-bener unik nih rasanya. Karena kita tuh seolah-olah kayak dilempar nih ke trotoar gitu ya, atau ke pinggiran pujasera manapun deh di Singapura, terus kita kayak nguping pembicaraan orang-orang lokal di sana gitu. Jadi buku ini tuh memang membawa topik yang cukup beragam, isinya macem-macem, dan bener-bener rasanya tuh kayak kita lagi dengerin obrolan temen-temen gitu ya, yang lagi ngalor ngidul aja gitu. Pokoknya seru banget deh rasanya. Dan menurut Alian dan Indra, ini rasanya ya buku puisi ini tuh akan lebih seru lagi kalau kamu bisa menyimak langsung penulisnya ngebacain puisi-puisinya di depan kamu. Aduh, coba kita doakan saja akan terjadi ya. Buku yang keempat, The Land of Green Plum, ditulis oleh Herta Müller. Buku ini memperoleh Nobel Sastra tahun 2009. Jadi negara Rumania nih, waktu di masa kepemimpinan Nicolae Ceausescu, itu tuh rasanya kayak rezim Orde Baru di Indonesia ya. Kita tuh nggak bisa mengkritik pemerintah tanpa kita membahayakan nyawa kita. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang 4 sekawan aktivis di Rumania yang kerap kali dia tuh kritis terhadap pemerintah ya, dan juga nasib mereka masing-masing. Yang paling menarik dari buku ini mungkin gaya kepenulisannya ya. Tulisannya itu cenderung puitis dan bisa ngebawa suasana mencekam nih tentang si kediktatoran pemerintahnya itu. Terus buku ini juga memang terinspirasi dari kisah hidupnya Herta Müller sendiri dan juga kawan-kawan aktivisnya yang mereka memang vokal banget bersuara di masa rezim pemerintahannya Ceausescu. Buku yang kelima, Edinburgh, ditulis oleh Alexander Chee. Jadi buku ini waktu diterbitkan itu ada beberapa warning karena konten di dalamnya tuh ada unsur pemerkosaan, terus ada hubungan seksual dengan anak kecil dan juga ada perundungan. Nah, buku ini tuh bercerita tentang sekumpulan atau sekelompok ya paduan suara anak laki-laki. Jadi suatu hari kelompok paduan suara ini tuh mau pergi menghabiskan liburan musim panas. Jadi mereka tuh pergi menginap selama beberapa waktu bareng-bareng, sekalian mereka latihan nyanyi juga di sana. Nah, pas lagi nginep ini si tokoh utama kita namanya V, dia tuh mulai merasakan ada yang aneh nih sama teman-temannya. Dan akhirnya satu persatu dari mereka tuh mulai cerita kalau ternyata mereka mengalami pelecehan seksual dari pemimpin kelompok paduan suaranya itu. Gara-gara itu akhirnya V ini mencoba mencari cara untuk melindungi dirinya dan terutama pacar rahasianya yang namanya Peter. Buku ini tuh memang spesial banget ya. Dia nih ditulis dengan gaya penulisan yang simple, terus juga terdapat selipan-selipan percakapan dan monolog dalam hati, tapi rasa pilunya itu tetap tergambarkan. Walaupun penulis ini menggambarkan rasa pilu itu dengan sangat hati-hati, tapi dia berhasil banget sih bikin kita merasakannya. Buku yang keenam, How to Pronounce Knife, ditulis oleh Suvanka Tamavongsa. Buku ini merupakan buku kumpulan cerpen yang punya satu bungkusan besar, yaitu bercerita tentang para imigran Laos yang tinggal di Amerika Utara. Nah, di dalam salah satu cerpennya ada yang judulnya How to Pronounce Knife. Ini ada cerita tentang satu keluarga gitu ya. Terus dia ada seorang anak kecil usia sekolah. Di kelas bahasa Inggris si anaknya ini kebingungan gitu dengan cara menyebut knife atau pisau. Nah, pas sampai rumah dia nanya ke ayahnya nih, gimana sih cara pronouncing knife ini? Kemudian dikasih tahu lah gitu ya. Lalu di kelas yang sama keesokan harinya si anaknya ini akhirnya pronounce gitu gimana cara menyebut knife, dan ternyata dikasih tahu sama gurunya kalau itu tuh salah. Kemudian si anaknya ngerasa malu banget gitu. Nah, cerita ini tuh mungkin mirip dengan penggambaran keseharian ya kita lah ya, anak-anak sekolah di Indonesia gitu ya yang lagi belajar bahasa Inggris, karena siapa sih yang nggak ngerasain gitu kan. Makanya itu juga Transit terus-terusan merekomendasikan buku ini untuk kita baca. Plotnya tuh sebenarnya simple, sederhana, tapi si penulis tuh mampu merangkai kalimat yang bikin ceritanya tuh jadi menyentuh hati. Nah, cerita di dalam buku ini tuh juga ngingetin kita akan pentingnya ya cerita tentang orang imigran atau keluarga imigran untuk terus dipublikasikan dan dibaca oleh kita semua. Karena ya dengan cara ini kita tuh jadi lebih bisa berempati dan ngingetin kita juga kalau ternyata kita ini tuh sedikit banget perbedaannya dengan mereka nih yang ada di dalam cerita ini, walaupun mereka tinggalnya jauh banget dari kita. Buku yang ketujuh, Kompas, ditulis oleh Matthias Enard. Matthias ini mungkin salah satu penulis Prancis yang namanya belum begitu terkenal ya di Indonesia, tapi kayaknya sih cuma tinggal nunggu waktu aja sih untuk dia sampai pecah nanti kayak Orhan Pamuk.
Buku ini tuh mengupas tentang musik dan khususnya musik yang merupakan percampuran antara budaya timur dan budaya barat. Terus seperti tulisan-tulisannya Matias yang lain ya, buku ini juga menggambarkan gimana percampuran dua kebudayaan itu tuh bisa menghasilkan konflik seperti yang terjadi di Syria. Novel ini juga menggambarkan gimana bangsa barat itu melihat budaya timur dari lensa kolonialisme. Belum lagi ada gambaran tentang budaya timur nih yang ditunjukkan oleh media-media barat yang itu tuh kayak cuman propaganda untuk nunjukin dominasinya mereka di wilayah tersebut. Tapi buku ini tuh juga menggambarkan kalau percampuran dua budaya itu tuh bisa saling menginspirasi. Dan lewat tulisannya penulis juga menaruh harapan kalau pertemuan antara budaya barat dan budaya timur tuh nggak cuma menghasilkan konflik aja ya, tapi juga menghasilkan karya dan juga inspirasi. Buku yang ke-8, The Hummingbird, ditulis oleh Sandro Veronesi. Buku ini tuh isinya emosional banget. Ceritanya tuh tentang seorang dokter mata di Italia nih dalam menghadapi kemalangan-kemalangan yang menimpa dirinya. Novelnya sendiri tuh juga rasanya bittersweet dan sangat menggugah ya. Gaya penulisannya juga unik nih karena dia tidak mendayu-dayu, terus juga nggak terkesan mengumbar atau mengeksploitasi kesedihannya. Justru di dalam tulisannya ini si penulis malah menaruh selipan humor tipis-tipis gitu. Dan selera humor tipis-tipisnya ini juga ditangkap dengan baik oleh penerjemahnya Elena Pala. Dan yang bikin buku ini jadi highlight banget karena buku ini ngomongin tentang isu kesehatan mental nih dan dampaknya yang signifikan bagi orang sekitar. Karena topik ini tuh jarang sekali didiskusikan ya dengan open mind dan juga tanpa stigma. Depresi, kehilangan, dan bunuh diri itu tuh jadi elemen utama di buku ini. Terus juga ada gambaran tentang burung hummingbird ya atau burung kolibri yang burung ini kan memang harus mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang gak terlihat oleh mata ya untuk dia bisa stabil gitu, untuk dia bisa terbang. Dan ini tuh seolah-olah menunjukkan kalau manusia tuh juga begitu. Banyak dari kita yang melakukan upaya-upaya nih yang gak terlihat oleh manusia lain supaya kita bisa tetap stabil secara jasmani dan juga rohani. Oke, itu dia tadi 8 buku yang direkomendasikan oleh Alien dan Indra dari Transit Bookstore. Kalau misalnya kamu penasaran nih mau tahu lebih lanjut tentang buku-bukunya atau tentang Transitnya sendiri, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya aja di @transit_bookstore atau langsung datang ke toko fisiknya juga bisa di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Nah, kalau kamu sendiri nih, mungkin ada yang udah baca salah satu atau banyak atau semua mungkin dari 8 buku yang tadi direkomendasiin. Atau mungkin kamu udah sempat beli buku-buku lain dari Transit Bookstore dan menurutmu nih wajib juga dibaca oleh teman-teman yang lain. Coba kasih tahu di kolom komen kesanmu tentang bukunya biar teman-teman yang lain bisa baca ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!